Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Didin. Waalaikumsalam Bu Anis. Bu Didin, hari ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat, Bu Didin. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas ya, ketika pembelajarannya Bu Didin, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran yaitu dengan berlatih anak-anak dapat menyusun kalimat dengan berpola SPO. Nah, Bu Didin, sekarang ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari kegiatan pelaksanaan observasi kemarin dan juga untuk mengetahui rencana lebih lanjut atau pengembangan diri yang akan dilakukan oleh Bu Didin. Oke, Bu Didin, biar kita bisa merefleksi bersama-sama hasil observasinya kemarin seperti apa. Baik, Bu Didin, yang ingin saya tanyakan pertama yaitu bagaimana pendapat Bu Didin tentang kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dalam observasi kemarin? Saya merasa tenang ya, karena dengan pembelajaran kemarin anak-anak itu dapat tidak merasa bosan kembali dan terlihat aktif dalam pembelajaran. Oke, ya. Betul, Bu Didin, kemarin ketika observasi kita juga sudah melihat bahwa murid-muridnya Bu Didin sudah merasa nyaman dan saya juga sudah melihat anak-anak sudah aktif nih Bu Didin. Baik Bu Didin, pertanyaan saya selanjutnya, apakah proses yang dilakukan Bu Didin ketika observasi kemarin itu sudah sesuai dengan yang ada di RPP yang telah dibuat oleh Bu Didin? Sudah runtut sesuai RPP dan sudah dilaksanakan. Oke, Bu Didin. Saya juga sudah melihat kemarin bahwa ketika akan observasi saya juga sudah membaca RPP-nya Bu Didin. Saya juga sudah memegangnya ketika Bu Didin observasi. Saya rasa juga sudah sesuai meskipun ada bagian-bagian yang mungkin terlewatkan sedikit ya Bu Didin, tapi sudah bagus Bu Didin. Kemudian apa hal-hal dalam pembelajaran kemarin yang menurut Bu Didin itu memuaskan? Yang membuat saya puas itu anak-anak sudah kembali aktif Bu Anis. Kemudian anak-anak itu sudah tidak merasa bosan dalam melaksanakan pembelajaran dan mulai berani saat mempresentasikan hasil pembelajarannya di depan kelas. Iya betul Bu Didin ya. Berarti Bu Didin sudah merasa bahwa pembelajaran kemarin ketika saya observasi itu sudah cukup memuaskan bagi Bu Didin. Bu Didin juga sudah melihat anak-anak sudah merasa tidak bosan ya, karena kan permasalahan awal kemarin Bu Didin anak itu bosan, Bu Didin juga ngomong ke saya bahwa anak-anak bosan ya Bu Didin ya. Saya juga sudah melihat kemarin bahwa ketika observasi itu anak-anaknya Bu Didin itu murid-muridnya itu sudah mulai mulai aktif berani. Mulai berani seperti itu. Baik Bu Didin, selanjutnya Bu Didin, apa yang menurut Bu Didin itu hal yang menjadi kesulitan Bu Didin? Yang menjadi kesulitan itu saya masih belum bisa mengalokasikan waktu Bu Anis. Jadi waktu itu cepat habis. Jadi belum bisa memanage waktu. Iya benar-benar. Kemarin ketika observasi itu juga saya gini. Saya mengamati RPP-nya tuh loh Bu Didin ini kok kok agak apa ya gitu. Bahkan akhirnya ketika anak-anak mengerjakan soal evaluasi belum selesai dikumpulkan maksudnya itu memang sudah ada yang selesai mengumpulkan, kemudian ini ketika penutupan belum selesai di bagian penutupan semuanya belnya sudah berbunyi ya Bu Didin ya. Benar, berarti di sini kesulitannya Bu Didin itu adalah mengalokasikan waktu agar sesuai dengan RPP-nya tersebut ya Bu Didin ya, kesulitannya Bu Didin ya. Kemudian begini Bu Didin, kan sudah ketemu ini kesulitannya yang dirasakan Bu Didin. Saya sendiri juga sudah melihat kemarin ya Bu Didin ya. Terus dari kesulitannya sudah ditemukan oleh Bu Didin ya. Terus apa yang akan dilakukan Bu Didin atau upaya Bu Didin untuk mengatasi kesulitan tersebut gitu Bu Didin? Saya akan lebih teliti kembali untuk mengalokasikan waktu dan saya sesuaikan dengan RPP yang ada. Oh, berarti Bu Didin akan lebih teliti lagi dalam mengalokasikan waktunya agar tidak kehabisan waktu seperti kemarin ya Bu Didin ya. Mungkin begini Bu Didin, saya melihat memang kenapa kok kehabisan waktu ini ya, karena terlalu asik ya Bu Didin ya.
Iya, memang betul memang. Anak-anak itu super sekali guys. Iya, memang betul Bu Didin, memang berarti kesulitannya Bu Didin adalah mengalokasikan waktu, dan selanjutnya untuk mengatasi kesulitannya tersebut Bu Didin akan lebih teliti lagi. Oke Bu Didin. Kemudian begini Bu Didin. Baik Bu Didin. Apa yang akan Bu Didin lakukan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermutu lagi Bu Didin? Saya akan menciptakan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, menarik, inovatif, dan lebih baik lagi agar anak-anak itu lebih senang, lebih aktif dan bersemangat belajar. Berarti Bu Didin akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan menarik lagi. Kalau kemarin kan Bu Didin menggunakan metode video, kemudian juga memberikan ice breaking, terus memberikan reward kepada anak-anak, sebuah penghargaan kepada anak-anak yang sudah selesai mengerjakan dulu. Kalau selanjutnya mungkin akan menggunakan variasi apa Bu Didin? Bocoran satu saja Bu Didin. Mungkin menggunakan alat peraga atau mengajaknya bermain di luar kelas. Oh begitu, Bu Didin akan melakukan pembelajaran di luar kelas ya Bu Didin ya. Ini kalau pembelajaran di luar kelas Bu Didin cocoknya itu mungkin Bu Didin bawa keluar sekolah apa cukup di lingkungan sekolah saja? Kalau di lingkungan sekolah masih belum cukup, ya kita ajak keluar, outing kelas di taman misalkan Bu Anis. Oh begitu ya. Agar udaranya kan bersih, enak. Oh iya Bu Didin, cukup baik itu Bu Didin. Berarti rencana selanjutnya Bu Didin itu akan lebih melengkapi alat peraga, kemudian mengajak anak-anak belajar di kelas, atau bahasa kerennya itu sekarang outing kelas ya Bu Didin ya. Oke, di luar kelas dengan tujuan memberikan pembelajaran yang bervariasi, dengan maksud agar anak-anak merasa senang ya Bu Didin ya. Oke Bu Didin, terima kasih Bu Didin. Itu merupakan obrolan kita setelah setelah observasi kemarin Bu Didin, beberapa temuan juga sudah ditemukan kesulitannya, dan juga Bu Didin juga sudah memaparkan bagaimana mengatasi kesulitannya tersebut. Saya rasa sudah cukup bagus ya Bu Didin ya. Bu Didin sudah bisa menggali sendiri gitu ya Bu Didin ya, bagaimana cara-caranya untuk mengatasi kesulitannya Bu Didin ya Bu Didin ya. Salah satu sudah cukup bagus Bu Didin, dan semoga nantinya pembelajarannya Bu Didin itu terus berkembang lebih baik lagi, karena kemarin saya juga sudah lihat anak-anaknya juga memang anak-anak yang aktif, anak-anak yang super, dan kemarin juga saya juga sudah melihat ketika di tayangan video anak-anak juga sudah sudah bisa fokus ya Bu Didin ya. Berarti memang anak-anak itu memerlukan sesuatu yang menarik ya Bu Didin ya. Baik Bu Didin, sekarang saya akan bertanya tentang rencana pengembangan dirinya Bu Didin. Ya, pasti kita kan punya ya rencana pengembangan diri kita Bu Didin ya. Nggak mungkin kan kita sudah melaksanakan kegiatan tapi kita nggak punya pandangan ke depan kita mau ngapain gitu Bu Didin ya. Saya ingin bertanya Bu Didin, rencananya pengembangan dirinya Bu Didin gitu. Aktivitas pengembangan apa itu yang ingin Bu Didin lakukan guna memperbaiki segala kesulitan tadi itu Bu Didin gitu. Pertama-tama kita sebagai guru harus menguasai materi itu dulu yang ada di EPP, kemudian penggunaan media pembelajaran yang menarik. Nah, satu-satu dulu Bu Didin. Berarti yang pertama Bu Didin aktivitas pengembangan dirinya yang pertama apa Bu Didin? Harus menguasai materi dengan baik dan memahami dulu, agar saat kita menyampaikan kepada anak-anak itu dapat menyerap dengan mengerti begitu Bu. Berarti aktivitas pengembangannya Bu Didin yang pertama dapat saya rangkum ya Bu Didin ya. Berarti penguasaan materi ajar. Ya, penguasaan materi ajar itu aktivitas pengembangannya Bu Didin. Baik Bu Didin, yang memang benar sih Bu Didin, nggak mungkin kita mengajar kalau kita nggak menguasai materi ya Bu Didin ya. Betul ya, bagus Bu Didin. Berarti Bu Didin ingin lebih mengembangkan penguasaan materi ajar. Kemudian ini Bu Didin, tujuan apa yang hendak dicapai Bu Didin dalam ini aktivitas pengembangan diri ini yang Bu Didin? Ini tadi ada lagi Bu, penggunaan media. Nanti saya sendirikan Bu Didin. Itu nanti bisa masuk bagian yang kedua. Yang pertama kan penguasaan materi ajar. Kemudian tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Didin apa?
Tujuannya yaitu materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi siswa itu kan sekarang ada belajar berdiferensiasi. Oh, jadi Bu Didin, Sesuai dengan kemampuan. Bu Didin tujuannya itu materinya itu harus sesuai dengan kemampuan siswa, atau berarti Bu Didin selanjutnya akan berusaha menerapkan diferensiasi. Oh ya ya Bu Didin. Berarti ilmu yang didapat dari lokal sekolah penggerak. Oh bagus Bu Didin. Berarti Bu Didin akan membuat materi yang sesuai dengan kemampuan muridnya Bu Didin di kelas 2, atau lebih tepatnya Bu Didin akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Didin ya. Ya bagus Bu Didin. Memang kalau kita punya ilmu baru tuh harus diterapkan Bu Didin. Iya, jangan diambil sendiri. Kemudian Bu Didin, tadi kan sudah ketemu aktivitas pengembangannya yang pertama. Terus ukuran keberhasilannya, Bu Didin merasa berhasil ketika bagaimana gitu. Saya merasa berhasil apabila ketercapaian tujuan dalam pembelajaran itu sudah tercapai. Oh, berarti ukuran keberhasilannya Bu Didin itu ketercapaian tujuan pembelajaran. Berarti seperti kemarin ya, Bu Didin kan tujuan pembelajarannya itu anak-anak dapat menuliskan kalimat dengan pola SPO. Ya, kemarin saya lihat tujuannya sudah tercapai ketika mengerjakan kelompok, anak-anak juga sudah bisa mengerjakan di depan. Kemudian saya juga sudah melihat hasil evaluasi individunya anak-anak juga sudah bisa menjawab semua ya, meskipun masih ada beberapa yang masih kurang tepat ya. Jadi Bu Didin mengukur Bu Didin berhasil itu ketika ketercapaian tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Oke Bu Didin. Kira-kira Bu Didin butuh pendukung apa saja gitu? Kemarin itu buku paket, bahan ajar, dan bentuk media lainnya. Oh, berarti Bu Didin membutuhkan buku paket. Oh ya jelas tuh buku paket, pasti ya. Bahan ajar ya. Dan media pembelajaran. RPP pasti Bu Didin ya, sebelum RPP gitu. Kemudian waktunya Bu Didin, waktunya saat proses pembelajaran tersebut di kelas ya. Oke. Saat proses kegiatan pembelajaran. Ini yang aktivitas pengembangan yang pertama. Mungkin ada lagi Bu Didin? Masa hanya satu Bu Didin? Yang mana Bu? Aktivitas pengembangan. Iya, aktivitas pengembangannya kan yang pertama penguasaan materi ajar. Yang kedua penggunaan media yang menarik. Kita bisa menampilkan video-video pembelajaran pada siswa. Selain video, mungkin medianya apalagi, kan kemarin sudah menggunakan video. Mungkin Bu Didin punya gambaran apalagi kita gitu. Kita bisa menggunakan kertas origami, nanti anak-anak suruh menyusun begitu, Anis menempel di depan kelas. Oh, oke. Berarti Bu Didin akan menggunakan alat peraga, media kertas, atau alat peraga untuk pembelajaran yang menarik bagi peserta didik ya Bu Didin ya. Oke, berarti yang pengembangan Bu Didin yang kedua, Bu Didin akan menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik Bu Didin ya. Oke Bu Didin. Tujuan yang hendak dicapai Bu Didin apa dengan menggunakan media pembelajaran tersebut? Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menarik Bu Anis. Oh, berarti Bu Didin ingin berinovasi lah ya. Bu Didin ingin berinovasi dalam pembelajaran ya Bu Didin ya, dengan maksud agar anak-anak itu tidak bosan. Kemudian anak-anak jadi intinya menciptakan pembelajaran yang inovatif ya Bu Didin ya. Oke Bu Didin. Kemudian ukuran keberhasilannya Bu Didin, menurut Bu Didin tuh wah sudah berhasil ini gitu. Bagaimana Bu Didin? Ukuran sudah berhasil itu ketika kita menggunakan pembelajaran dengan media, anak-anak itu terlihat melihat dan fokus Bu Anis. Nah itu sebagai ukuran fokus dan mereka paham terhadap apa yang disampaikan oleh materi. Berarti anak-anak paham akan materi Bu Didin dari ya. Media tadi. Dari media yang diberikan. Berarti memudahkan anak-anak untuk memahami materi yang diberikan. Iya Bu Didin. Setelah itu Bu Didin, pendukung apa yang Bu Didin butuhkan? Media pembelajaran seperti video pembelajaran, proyektor, apalagi? Atau alat peraga bisa Bu Anis berupa kertas tadi itu. Berarti Bu Didin kalau alat peraga menggunakan kertas itu berarti Bu Didin akan berkreasi sendiri ya? Berkreasi.
Berarti Bu berinovasi. Didin membutuhkan alat-alat peraga lainnya ya, yang akan Bu Didin buat sendiri atau Bu Didin berinovasi sendiri ya. Berarti bisa berupa kertas, itu seperti disebut tadi ya Bu Didin ya. Oke. Kemudian waktunya Bu Didin. Waktunya saat proses pembelajaran di dalam kelas Bu Anis. Oh, seperti itu. Atau saat out kelas Berarti waktunya ketika proses pembelajaran di kelas. Oke, baik Bu Didin. Pembelajaran apa namanya, perbincangan kita dari pasca observasi sudah kita laksanakan. Juga saya sudah mendapatkan jawaban yang cukup baik dari Bu Didin. Jawabannya juga cukup memuaskan dan cukup lengkap gitu. Bu Didin juga sudah bisa mengutarakan kesulitan apa saja yang Bu Didin hadapi, dan juga Bu Didin sudah menemukan solusinya ya Bu Didin ya. Juga rencana pengembangan dirinya Bu Didin saya rasa juga sudah cukup bagus. 2 saja cukup Bu Didin? Cukup ya, karena memang ya penguasaan materi aja itu juga penting. Kemudian media, karena Bu Didin pernah bilang kan bahwa anaknya Bu Didin ya, anak kelas 2 itu audiovisual ya Bu Didin ya. Iya. Jadi memang memerlukan media pembelajaran yang menarik Bu Didin ya. Dan ini Bu Didin, kemudian Bu Didin Bu Didin ini berencananya ini hanya ketika pembelajaran ini saja apa pembelajaran yang lain-lain saja? Pembelajaran lainnya Bu Anis. Semua mata pelajaran yang ada di kelas 2 kalau bisa menarik mungkin agar anak-anak bisa fokus. Oh, bagus Bu Didin. Berarti rencana selanjutnya Bu Didin ya, berarti Bu Didin akan mengembangkan inovasi pembelajaran, baik itu penguasaan materi ajar, penggunaan media pembelajaran itu di semua mata pelajaran yang Bu Didin ya. Ya Bu Didin, memang anak-anak sekarang itu memang cenderung memang aktif sekali Bu Didin ya. Baik Bu Didin, berarti sudah di sini sudah ditemukan pengembangan dirinya Bu Didin apa, kemudian juga Bu Didin berencana melakukannya untuk semua mata pelajaran di kelas 2, tidak hanya bahasa Indonesia saja Bu Didin ya. Baik Bu Didin, terima kasih untuk waktunya Bu Didin. Kegiatan ini juga sudah kita laksanakan dari pra-observasi, dari observasi di kelas, dan sekarang paskanya juga sudah kita laksanakan dengan baik, dan semuanya sudah cukup lengkap, sudah saya catat dengan baik, dan semoga kedepannya pembelajarannya Bu Didin benar-benar berinovasi selalu dan selalu berpihak pada murid, dan rencananya Bu Didin yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga dapat terlaksana. Terima kasih Bu Didin atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.